Shalom sahabat kecil. Ketemu lagi sama aku Pridia. Sekarang aku ditemenin sama temen aku. Kenalin diri dong. Oke. Shalom sahabat kecil, nama aku Luis. Nah, kali ini kita akan dengerin sapaan teman-teman kita yuk. Halo sahabat kecil, aku Apri dari Gereja KPP Cibinong. Aku sering memuji nama Tuhan melalui sahabat kecil. Meskipun nama Tuhan dari rumah, saya tetap semangat. Kalian juga kan? Tetap sehat selalu di rumah, jaga kesehatan, sering cuci tangan karena wabah corona sudah melanda. Salam sehat selalu. Terima kasih. Dadah. Terima kasih sahabat kecil untuk sapaannya. Pagi ini kita akan memuji Tuhan dari lagu Selamat Pagi Tuhan. Yuk sahabat kecil. Mari sahabat kecil kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Luis, kamu tahu gak suara kambing? Tahu. Kalau kucing, Tahu lah. coba tiruin. Nah, kalau ini suara kambing. Hehehe. Nah, ini suara kucing. Meong, meong. Kamu tahu nggak ada lagunya itu? Tahu? Yuk sahabat kecil kita nyanyiin. Kucing meong, meong. Tapi ada Tuhan selalu bergembira. Gembira, haleluya. Sahabat kecil, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi dulu. Silakan Kak Jessi. Terima kasih Firja dan Luis. Hai sahabat kecil, selamat pagi. Perkenalkan nama kakak Kak Jessi. Ini adik kakak, namanya Jela. Pada hari Minggu ini, yuk kita sama-sama baca Alkitab yang terambil dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa ya. Yuk kita berdoa dulu. Puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, karena berkat kasih-Mu pada pagi hari ini kami sahabat-sahabat kecil bisa mendengarkan firman-Mu lewat hamba-Mu yang lemah ini. Urapi hamba-Mu agar bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kakak baca untuk adik-adik kecil ya. Kita baca dari Matius 8 ayat 23 sampai 27.
Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamutlah angin ribut itu di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin itu dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin ribut dan danau itu pun taat kepadanya?" Sahabat-sahabat kecil, hari ini kita akan belajar tentang angin ribut yang diredakan oleh Tuhan Yesus. Siapa yang tahu angin ribut? Jela tahu angin ribut tidak? Nah, angin yang besar sekali. Adik-adik kecil bisa bayangkan kan bagaimana angin ribut itu besar sekali? Pada hari itu, murid-murid Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus naik perahu. Mereka akan menyeberangi danau. Di tengah danau, tiba-tiba angin berhembus, semeliwir, anginnya adem, tapi tiba-tiba angin ribut itu datang. Besar sekali. Dan Tuhan Yesus masih tertidur. Terus murid-murid Tuhan Yesus membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong. Angin ribut besar sekali. Kita akan binasa." Tapi apa yang terjadi kemudian? Tuhan Yesus bangkit dan seketika angin ribut itu reda. Murid-murid Tuhan Yesus dan beserta orang-orang di kapal tuh heran. Kok bisa angin ribut yang tadinya besar sekali bisa tiba-tiba hening? Mereka kebingungan, tapi murid-murid Tuhan Yesus percaya kalau itu kuasanya Tuhan Yesus. Nah, sahabat-sahabat kecil, mengapa Tuhan Yesus bisa meredakan angin ribut? Karena Tuhan yang membuat itu semua. Tuhan yang berkuasa atas angin ribut itu. Tuhan yang menciptakan angin, Tuhan yang menciptakan segalanya yang ada di sini, termasuk kita juga milik-miliknya Tuhan Yesus. Tuhan yang berkuasa atas kita, Tuhan yang berkuasa atas segala hal, termasuk angin ribut itu. Anggaplah ini perahunya Tuhan Yesus beserta murid-muridnya Tuhan Yesus. Ini agak abstrak ya. Kakak bukan pelukis. Ini ada danau, ini ada gunung, pegunungan, ya lembah-lembah di pinggir-pinggiran gunung lah ya. Di sini ada matahari, di sini ada awan. Awalnya murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus naik ke perahu ini. Yuk kita naik perahu ini. Anginnya yang semeliwir, yang hening. Tuhan Yesus dan murid-muridnya tenang di perahu itu. Tapi entah tiba-tiba angin ribut itu menggoyahkan seluruh danau, bahkan perahu itu. Wah, tolong. Tapi Tuhan Yesus tetap tertidur lelap. Bahkan seperti tidak terjadi apa-apa. Lalu murid-murid Tuhan Yesus berkata, Tuhan, tolong Tuhan, kita binasa. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu tidak percaya terhadapku?" Lalu Tuhan Yesus bangkit dan menghindarkan angin ribut itu. Seketika angin ribut itu tenang. Adik-adik, pernah nggak sih adik-adik sedih? Adik-adik marah seperti angin ribut. Bukan wujudnya, bukan seperti angin yang di luar, tapi di dalam hati adik-adik sendiri. Pernah nggak sih adik-adik? Kalau kakak pernah. Kakak merasa bersalah. Aduh, Tuhan Yesus, kenapa sih kakak seperti ini? Aduh, Tuhan Yesus, kenapa sih harus seperti ini? Tapi kakak berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong sertai kakak. Tolong berkati kakak dalam segala hal. Tuhan Yesus selalu menyertai kakak di waktu yang indah. Tuhan Yesus selalu menyertai kakak di setiap momen-momen yang pas. Tuhan Yesus gak pernah ngelewatin satu detik pun tanpa menyertai kita
kita semua adik-adik kecil. Jela pernah nggak merasa kesusahan terus minta pertolongan Tuhan? Contohnya seperti apa? Wah, Jela minta tolong sama Tuhan Yesus kesusahan. Kesusahan apa? Di soal sekolah ya? Wah, Jela contoh yang baik loh. Kesusahan saat mengisi soal, lalu Jela berdoa sama Tuhan Yesus. Adik-adik kecil di rumah saat kesusahan minta tolong sama Tuhan Yesus gak? Minta tolong penyertaan Tuhan Yesus? Pasti dong ya. Kakak percaya sahabat-sahabat kecil di rumah pasti selalu minta pertolongan Tuhan, minta penyertaan Tuhan dimanapun sahabat-sahabat kecil berada. Angin, udara milik Tuhan, tidak perlu takut karena Tuhan menyertai kita. Yesus anak Allah berkuasa atas alam semesta, bahkan angin ribut pun Tuhan redakan. Jadi, kalau kita ada kesusahan, berdoa dan minta pertolongan Tuhan Yesus ya, pasti Tuhan Yesus bantu, pasti Tuhan Yesus menyertai kita. Ada cara selalu yang Tuhan Yesus bantu, walaupun caranya kok nggak seperti ini ya, harusnya seperti ini dong. Tapi rencana Tuhan bukan rencana kita. Jadi apapun yang Tuhan pilih itu pasti yang terbaik untuk kita. Jela kalau keluar rumah saat ini selalu pakai apa? Masker. Wow, sahabat-sahabat kecil keluar rumah pakai masker nggak? Kita tahu Tuhan Yesus pasti menyertai kita, pasti melindungi kita, tapi kita juga harus mengikuti anjurannya Tuhan Yesus. Anjurannya Tuhan Yesus, anjurannya pemerintah. Tuhan Yesus pasti mengurapi tangan-tangan pemerintah agar memberitahukan kita untuk menjaga protokol kesehatan. Salah satunya pakai masker. Kata adik-adik ini, aku sudah disertai Tuhan Yesus, aku sudah dilindungi sama Tuhan Yesus, aku nggak usah pakai masker deh. Oh, nggak seperti itu adik-adik kecil. Cara Tuhan melindungi kita ya lewat diri kita sendiri. Contohnya kita pakai masker, kita pakai hand sanitizer. Oh kakak, aku nggak punya hand sanitizer, nggak apa-apa. Kita cukup pakai sabun, cuci tangan. Setiap sesering mungkin kita harus cuci tangan ya. Karena apa? Tangan kita penuh dengan kuman. Wah, kakak juga habis ini pasti langsung cuci tangan kok adik-adik kecil. Adik-adik kecil pasti pernah kan dikasih tahu mama, adek kalau keluar rumah pakai masker ya. Enggak aku engap, aku sesek napas. Enggak boleh gitu ya sahabat-sahabat kecil. Cara Tuhan melindungi kita, cara Tuhan menyertai kita, selalu dengar-dengaran perintah orang tua, perintah sesama, perintah teman. Oh, ini perintahnya baik nih, ini sarannya baik nih. Berarti itu termasuk cara Tuhan melindungi kita, cara Tuhan menyayangi kita, cara Tuhan kita menyertai kita lewat perkataan-perkataan sesama, perkataan orang tua yang tentunya baik untuk diri kita. Sebelum kita mengakhiri firman ini, kakak punya tugas untuk sahabat-sahabat kecil loh ya. Jangan lupa dikerjain, kakak baca dulu ayat hafalan minggu ini dari Yohanes 3 ayat 8a. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia akan datang atau kemana ia pergi. Jangan lupa ya sahabat-sahabat kecil di rumah tetap mengerjakan, tetap menghafal ayat hafalannya. Sahabat-sahabat kecil, kakak nggak tahu sahabat-sahabat kecil menghafal atau tidak, tapi Tuhan Yesus pasti tahu kalau sahabat-sahabat kecil selalu menghafal firman-Nya Tuhan Yesus. Kakak Jessie nggak tahu nih, kalau aku menghafal, aku nggak usah aja deh, yang penting aku melihat lewat videonya Kak Jessie. Oh nggak bisa, tapi kakak nggak tahu, tapi Tuhan Yesus pasti tahu. Sahabat kecil sudah dilindungi sama Tuhan Yesus,
sudah disertain sama Tuhan Yesus, sudah ditolong sama Tuhan Yesus, masa untuk menghafal ayat hafalan itu adik-adik sahabat kecil nggak mau? Ya, kita sama-sama kita menghafal ayat hafalannya dari Yohanes 3 ayat 8a. Kakak bacain lagi, kakak ingetin lagi ya. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Sudah jelas ya adik-adik kecil? Harus hafal ayat hafalannya. Nanti dikasih hadiahnya sama Tuhan Yesus. Dikasih hadiah apa ya? Oh, aku dikasih hadiah apa ya? Jalan mau dikasih hadiah apa? Dikasih hadiahnya berkat sama Tuhan Yesus. Berkat kesehatan, berkat kepintaran, berkat bisa bermain sama teman-temannya adik kecil. Itu termasuk hadiah-hadiah Tuhan Yesus yang tak ternilai. Jadi, intinya dari firman Tuhan kita saat ini, apapun yang mau kita lakukan, kesusahan apapun yang kita rasakan, kita percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu menyertai kita, kondisi senang maupun susah, dalam duka maupun suka. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama menunduk di hadapannya, berterima kasih karena pada minggu ini kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita sudah dibuatkan angin ribut, kita sudah diberkati sama Tuhan Yesus, kita sudah ditolong sama Tuhan Yesus, kita sudah disertai Tuhan Yesus sampai hari ini. Yuk kita sama-sama satu dalam doa. Yuk jalan. Puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami hingga selesai dalam pembacaan firman-Mu ini. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri firman-Mu ini. Berkati kami Tuhan, sertai kami agar bisa selalu mengandalkan-Mu dalam kesusahan kami, dalam kedukaan kami, agar kami selalu percaya bahwa selalu ada pertolongan-Mu, selalu ada penyertaan-Mu, selalu ada kebaikan-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus atas berkat bahagia yang Kau berikan terhadap kami, bahagia, kesukaan, segalanya yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus kepada kami semua sahabat-sahabat kecil Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Kak Desi. Sebelum kita berpisah, kita nyanyi lagi sampai kecil.
bersama doa syafaat. Puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami sampai hari ini. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu untuk kami semua, sahabat-sahabat kecil, dimanapun kami berada. Tuhan, berkati sahabat-sahabat kecil kami yang dalam bulan ini berulang tahun. Berkati mereka, limpahkan rahmat kasih-Mu untuk usia baru mereka. Tuhan, terima kasih juga karena Engkau telah menyertai sahabat-sahabat kecil atas kenaikan kelas mereka, kelulusan mereka. Engkau selalu menyertai dalam setiap langkah-langkah mereka untuk mengisi soal-soal ujian. Engkau telah memberkati setiap sahabat-sahabat kecil yang menyertai sahabat-sahabat kecil yang selalu memberikan pertolongan dalam mereka membina jejak sekolah mereka. Tuhan, terima kasih juga Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kesehatan, memberikan sahabat-sahabat kecil kesehatan dalam menyertai kehidupan kami ini, yang dimana kami tahu kami semua dalam dihadapkan dalam virus COVID-19. Tuhan, terima kasih. Tuhan telah jaga kami. Tuhan, tolong kami dari tahap paling bawah, RT, RW, desa sampai pemerintahan paling tinggi. Tuhan Yesus, berkati mereka, berkati tangan-tangan yang telah bekerja, sedang berjuang dalam melawan COVID-19 ini. Berkati juga kami anak-anakmu, sahabat-sahabat kecil dalam menjaga protokol kesehatan kami. Berkati kami sahabat-sahabat kecil dalam menjaga pikiran, salah menjaga menjaga semua hal yang baik untuk menjaga kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus telah menyertai kami, dan kami alaskan doa kami ini dalam doa yang Engkau telah ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami kepada pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang buruk. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sahabat kecil. Sampai jumpa lagi sama Kak Jessi. Sahabat kecil, tetap di rumah saja ya. Kalau keluar pakai masker dan sering-sering cuci tangan. Jangan lupa kalau ada tugas dikerjain juga ya. Nah, jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya ya, agar sobat kecil dapat notifikasi jika kami membuat video baru. Terima kasih sahabat kecil, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.